Kali ini kami mewawancarai khusus Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Pak Jokowi seperti menyambung sebelum jeda tadi. Kalau saya bertemu Bapak tidak mungkin saya tidak bertanya soal isu ijazah palsu yang bahkan sudah 4 tahun ini Bapak bergulir, episodenya panjang sekali. Apa pandangan Bapak soal isu yang tidak berkesudahan, soal isu ijazah palsu, Pak? Ya, ini kan sebuah isu yang sudah 4 tahunan ya dibicarakan, dan sebetulnya saya sudah 4 tahun diam, tidak banyak menanggapi. Karena apa? Ijazahnya saya pegang gitu loh. Bapak pegang ijazah? Kenapa? Tetapi saya tidak menyampaikan kepada publik ijazah itu. Karena yang pertama, ada aduan ke Barreskrim. Yang kedua, saya dituduh ijazah saya palsu. Artinya yang menuduh itu yang harus membuktikan. Dalam hukum acara, siapa yang menuduh itu yang harus membuktikan. Itu yang saya tunggu, itu coba dibuktikannya seperti apa. Dan itu akan lebih baik kalau pembuktiannya itu di pengadilan. Sehingga betul-betul akan kelihatan proses hukumnya, akan kelihatan adilnya, karena yang memutuskan adalah di pengadilan. Karena yang membuat ijazah saya sudah menyampaikan asli masih tidak dipercaya gimana. Dan yang saya lihat ini memang ada agenda besar politik, ada operasi politik yang sehingga bisa sampai bertahun-tahun nggak rampung-rampung, karena keinginan mereka untuk mendowngrade, menurunkan reputasi yang saya miliki, meskipun saya nggak merasa punya reputasi apa-apa. Tapi menurut Bapak, kenapa? Apa dibalik itu? Menurut Bapak, kenapa harus diturunkan reputasi Bapak melalui isu ijazah ini? Ya, mungkin untuk kepentingan politik. Kenapa sih kita harus mengolok-olok, menjelek-jelekkan, merendahkan, menghina, menuduh-nuduh? Semua dilakukan untuk apa kalau hanya untuk main-main? Kan mesti ada kepentingan politiknya di situ. Tapi sekali lagi, mestinya dalam masa-masa ekstrim seperti ini kita konsentrasi untuk hal yang besar. Untuk strategi besar negara, untuk kepentingan yang lebih besar bagi negara ini. Misalnya tadi yang berkaitan dengan menghadapi masa-masa ekstrim, menghadapi masa-masa perubahan karena artificial intelligence, karena humanoid robotik, sehingga jangan malah kita energi besar kita pakai untuk urusan-urusan yang sebetulnya menurut saya urusan ringan. Menurut Bapak masih yakin dengan pernyataan Bapak sebelumnya ada agenda besar dan ada orang besar di balik kasus ijazah? Saya pastikan, ya. Bapak sudah tahu. Gimana? Kira-kira siapa di balik? Ya, saya kira gampang ditebak. Tapi tidak perlu saya sampaikan. Dan Bapak tadi mengatakan bahwa lebih baik ini dibawa sampai ke ranah hukum. Ya, untuk pembelajaran kita semuanya, bahwa jangan sampai gampang menuduh orang, jangan sampai gampang menghina orang, menfitnah orang, mencemarkan nama baik seseorang. Kalau ada pertanyaan ini akan ke ranah hukum saja, Bapak membawa ini ranah hukum saja, atau ada kemungkinan mediasi? Saya kira untuk pembelajaran kita memang lebih baik dilakukan di penegakan hukum, diputuskan di pengadilan akan lebih baik. Untuk pembelajaran kita semuanya. Dan Bapak juga pernah berjanji kalau sampai ke pengadilan, ijazahnya Bapak akan tunjukkan di sana, di pengadilan. Ya, itu forum yang paling baik untuk menunjukkan ijazah asli saya. Dari SD, SMP, SMA, universitas, semuanya kan saya bawa. Untuk pembelajaran hukum, memang apa yang Bapak khawatirkan kalau ijazah ini, kasus ijazah ini terus bergulir di luar
soal tudingan ijazah palsu? Ya kan bisa terjadi tidak hanya kepada saya, bisa ke yang lain, bisa ke menteri, bisa ke presiden yang lain, bisa ke gubernur, bupati, wali kota, semuanya dengan tuduhan asal-asalan. Tapi kalau menuduh dengan bukti itu yang baik. Menurut Bapak, seharusnya tidak ada kasus tudingan-tudingan ini lagi di kemudian hari. Ya ini untuk pembelajaran kita semuanya. Selain kasus ijazah, sebenarnya sebagai presiden 2 periode yang sekarang juga sudah purna tugas, tapi tentu pandangan Bapak terhadap bangsa ini jadi penting. Apakah ada kekhawatiran di benak Bapak soal masa depan Indonesia? Ya, saya kira kita dilihat, sekali lagi kita dilihat oleh negara lain itu dijadikan contoh karena stabilitas ekonomi kita baik, stabilitas politik kita baik, sampai di era Presiden Prabowo ini dipandang oleh negara lain bagus. Sehingga jangan sampai pandangan ini berubah. Dan saya melihat pertumbuhan ekonomi di era Presiden Prabowo juga bagus, masih di atas 5, baik di kuartal pertama, kedua, dan ketiga. Saya rasa ekonomi kita akan masih tumbuh di atas 5. Tadi Bapak masih optimis soal pertumbuhan ekonomi kita, dan silakan Bapak menyampaikan agar seluruh elemen bangsa kita bisa bahu-membahu menyiapkan era di depannya, kita bisa lebih solid lagi menghadapi berbagai tantangan di depan. Apa yang ingin Bapak sampaikan soal ini, Pak Jokowi? Ya, semuanya harus mempersiapkan. Pemerintah, sektor swasta, seluruh masyarakat memang semuanya harus bersiap-siap menghadapi era intelligence ekonomi, era ekonomi kecerdasan, yang di situ nanti akan ada perubahan-perubahan besar di seluruh sendi-sendi kehidupan kita. Akan ada elemen AI, akan ada elemen artificial intelligence yang mempengaruhi sendi-sendi kehidupan kita. Ditambah lagi dengan humanoid robotik yang itu juga akan mempengaruhi perubahan di era masa-masa ekstrem ini, dan kita memang harus bersatu, solid, menghadapi era yang sangat menentukan arah kehidupan kita ke depan. Saya rasa itu. Kita bisa asalkan tadi ya Pak ya, asalkan poin-poin tadi, kita solid menghadapi berbagai tantangan. Pak Jokowi, terima kasih. Kami boleh mampir ke kediaman Bapak di Sumber, Surakarta. Dan ini juga sekali lagi menjadi wawancara pertama Bapak setelah purna tugas. Terima kasih banyak sudah menerima tim Kompas TV. Terima kasih Mbak Beska. Terima kasih banyak. Sehat selalu Pak Jokowi. Terima kasih. Semoga kita jumpa lagi. Dan saudara, itu tadi wawancara khusus Presiden Republik Indonesia ke-7 Bapak Joko Widodo secara eksklusif dari Surakarta. Saya, Friska Clarissa, menutup perjumpaan kali ini. Selamat malam, sampai jumpa.